Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan dari NPP 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Syarina Huta Galung. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum lanjut, teman-teman tahu tidak, di kota Sibolga ini ada dongeng yang menceritakan sepasang suami istri yang saling mencintai. Namun, terhalang dalam ada suatu istiadatnya. Dongeng itu berjudul Legenda Putri Rubia Batu di Teluk Karang, Ujung Sibolga. Beberapa abad yang lalu, di sebuah desa yang bernama Kalangan, hiduplah seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Putri Rubia. Selain berwajah cantik, Putri Rubia juga bertabiat baik dan taat menjalankan ibadah agamanya. Kecantikan dan kesalahan perilaku Putri Rubia ini pun sampai terdengar ke tempat yang jauh dan menjadi bahan pembicaraan banyak rakyat. Banyak sudah pemuda yang datang untuk melamarnya. Di antaranya ada yang kaya raya, ada yang gagah perkasa, bahkan ada pula yang keturunan dari bangsawan. Akan tetapi, tidak ada satu pun di antara mereka yang berkenan di hati Rubia. Suatu hari, di sebuah desa Kalangan, datanglah seorang kiai. Kiai itu bernama Alwi. Kedatangan kiai ke desa Kalangan ialah untuk menyebarkan agama, bukan untuk melamar Putri Rubia. Akan tetapi, setelah Alwi menyaksikan kecantikan dan kesalahan perilaku Putri Rubia, ia pun jatuh cinta. Ia ingin menjadikannya sebagai istrinya. Ternyata, cinta Alwi disambut baik oleh Putri Rubia. Suatu hari yang baik, Putri Rubia dan Kiai Alwi pun menikah. Mereka saling mencintai. Kehidupan mereka sebagai suami istri yang sangat manis selalu dijadikan contoh oleh masyarakat desa Kalangan dan di sekitarnya. Bahkan saat mereka berangkat tua, kisah cinta di antara mereka berdua masih tetap tidak berkurang. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Keadaan ini memang suatu penderitaan, tetapi tidak membuat cinta mereka untuk semakin berkurang. Suatu hari, mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari marga yang sama, yaitu marga Tanjung. Dalam adat Tapanuli, perempuan dan laki-laki yang semarga tidak dibenarkan untuk menikah. Pernikahan antara semarga dianggap pernikahan antara saudara kandungnya sendiri. Benar-benar suatu yang aib. Putri Rubia dan Kiai Alwi pun merasa sedih akan kenyataan demikian. Kesedihan inilah yang akan menjadi isi cerita rakyat dari Sumatera Utara. Setelah penduduk desa Kalangan mengetahui bahwa mereka berasal dari marga yang sama, penderitaan dialami Putri Rubia semakin bertambah-tambah. Setiap hari mereka mendengar sindiran, ejekan, bahkan hinaan
dari masyarakat desa Kalangan. Masyarakat desa Kalangan menghina mereka karena menganggap pernikahan Putri Rubiah dan Kiai Awi tidak sah. Putri Rubiah dan Kiai Awi pun merasa tidak bertahan hidup di sana. Mereka memutuskan untuk pergi dari desa Kalangan. Namun, kemana mereka harus pergi? Rasa malu mencegah mereka untuk pergi ke tempat-tempat yang penduduk mengenalnya. Kiai Awi merasa sedih apabila Rubiah juga harus pergi. Biar aku yang pergi. Jika aku pergi, pasti keadaan akan semakin baik dan Putri Rubiah akan diterima kembali oleh masyarakat desa Kalangan. Ia sama sekali tidak bersalah. Maka setelah berpikir matang-matang, Awi pun mengambil keputusan penting. Pada suatu malam, secara diam-diam, ia pergi meninggalkan desa Kalangan. Ia membulatkan tekad ini untuk bisa mengakhiri penghinaan dari masyarakat desa Kalangan. Dengan mengendap-endap, ia pergi menuju pantai. Kebetulan di sana ada sebuah kapal yang akan berlayar. Awi merasa bersyukur ada kapal yang akan berlayar ke tengah lautan. Ia pun mendekati pantai dengan perasaan ragu-ragu. Di satu pihak, ia harus meninggalkan Putri Rubiah karena masyarakat desa Kalangan telah mengutuknya. Di lain pihak, sedih sekali rasanya meninggalkan Putri Rubiah yang amat dicintainya. Semakin ia mencintai Putri Rubiah, semakin ia ingin meninggalkannya karena ia tidak mau Putri Rubiah terus-menerus dihina oleh masyarakat desa Kalangan. Ia pun menemui nahkoda kapal itu, mengatakan akan ikut berlayar. Namun, nahkoda kapal menjadi ragu-ragu. Ia curiga, jangan-jangan orang ini seorang pencuri atau perampok, bahkan barangkali seorang pembunuh. Ia masih mempertimbangkan maksud hati Awi itu. Kemudian dipanggilnya dua para pembantunya dan membicarakan tentang permintaan aneh Awi itu. Sebelum mereka bertanya, Awi sudah menceritakan tentang keadaannya. Tanpa mengetahui sebelumnya, ia telah menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Nahkoda pun berunding kembali dengan para pembantunya. Seandainya engkau menjadi dia, apa yang akan kau lakukan? Tanya nahkoda kapal dengan para pembantunya. Akhirnya, kedua para pembantunya pun menyetujui permintaan Awi itu. Maka, kapal itu lalu membongkar saut dan kemudian berlayar ke tengah lautan. Ketika kapal mulai bergerak meninggalkan pantai, terlihat ada seorang perempuan tua yang memanggil-manggil nama Awi. Dengan teriakan yang keras, disertai isak tangis, ia memanggil-manggil nama Awi. Ujar Putri Rubiah sambil berlari menuju dermaga tempat kapal bergerak perlahan. Benar, perempuan itu adalah Putri Rubiah. Tadi saat terbangun, ia merasa jika Awi tidak ada di rumah. Setelah gagal mencarinya di rumah, ia memutuskan untuk pergi ke pantai. Ia melihat suaminya menaiki sebuah kapal dan berbicara dengan beberapa orang. Kini, ia telah ditinggalkan sendirian. Dengan bercucuran air mata, disertai isak tangis,
Dilihatnya kapal yang ditumpangi suaminya itu semakin menjauh dan akhirnya lenyap dari pandangannya. Sehari semalam sudah Putri Rubia berdiri di atas batu karang itu. Ia berharap ada sebuah kapal yang membawa suaminya. Setelah sadar, ternyata suaminya tak kunjung datang. Putri Rubia pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan kecewa. Tetangga-tetangganya masih tetap mengejek dan menyindirnya. Tentu saja keadaan ini yang membuatnya tidak betah untuk tinggal di rumah. Maka setelah beristirahat sejenak, ia memutuskan untuk pergi ke batu karang itu. Di sana, ia mengamati laut dan sekali-sekali melambaikan tangannya ke laut lepas. Dari hari ke hari, itulah yang dikerjakan Putri Rubia. Kadang, ia pulang sebentar ke rumah dan kembali lagi ke batu karang itu. Putri Rubia merasa jika ia ada di batu karang itu, ia merasa terhibur atau ia dapat memandang laut dan berharap ada sebuah kapal yang membawa suaminya. Sebaliknya, di rumah hanya kesedihanlah yang ada. Setiap kali dengarnya, tetangga-tetangganya masih tetap mengejek dan menyindirnya. Tubuh Rubiah pun semakin kurus kering. Karena kesehatannya menurun, ia pun sakit parah. Sampai pada suatu hari, ia pun tertidur untuk selamanya. Dengan kuasa Tuhan, tubuhnya yang mengenakan mukena berubah menjadi batu. Itulah batu karang keramat ujung Sibolga. Sekian dari cerita legenda Putri Rubia ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada sumur geladak, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berkembang ke Bali.